Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pagi ini kita akan beraktivitas OCA. Apa itu OCA? Ada yang tahu? OCA itu adalah outdoor activity ya. Kegiatan itu dilaksanakan dari kelas 2, kelas 3, 4, 5. Nah, gitu. Outdoor Class Activity atau OCA. Disingkat OCA, panjangnya Outdoor Class Activity. Nah, itu macam-macam. Kalau kelas 2, hari ini kita akan ke Museum Putantular. Nah, kalau kelas 3, beda lagi kemarin. Kelas 4, kelas 3 kemarin di Blitar, ke Coklat ya. Yang kelas 4, Ustazah kurang tahu. Yang kelas 5 juga, kelas 5 di ini pengolahan susu, nah, seperti itu. Jadi macam-macam kegiatannya. Jadi nggak sama setiap kelas. Nah itu tergantung dari tema yang kalian pelajari di kelas. Nah untuk kelas 2, Ustazah kenalkan sedikit. Itu adalah Museum Putantular. Apa sih museum itu? Museum itu adalah tempat menyimpan barang-barang bersejarah. Mulai dari apa? Mulai dari baju, mulai dari alat transportasi, terus kemudian ada juga kesenian budaya pada zaman dahulu. Nah, Museum Putantular ini pada awalnya tidak di Sidoarjo. Kenapa kok sekarang pindah di Sidoarjo? Nah, ada sejarahnya. Nah, nanti akan dipandu sama ustadz-ustadzah di sana, cerita lengkapnya bagaimana, gitu ya. Nah, perlu Ustazah sampaikan bahwa yang mendirikan pertama kali Museum Putantular itu adalah warga berkebangsaan Jerman. Namun sudah menetap lama di Surabaya. Beliau adalah kolektor. Jadi mengoleksi benda-benda bersejarah. Misalnya ada uang yang terbuat dari emas, terus kemudian ada perhiasan, terus ada tusuk konde, kalau zaman dulu kan ada tusuk konde untuk para perempuannya. Terus ada brosnya ini seperti Ustazah, ini brosnya juga terbuat dari emas. Nah, itu disimpan, dikoleksi sama orang berkebangsaan Jerman ini yang namanya von Faber. Nah, namanya itu. Nah, di sana, di Museum Putantular nanti banyak barangnya, macam-macam. Ada 15.600 koleksi. Jadi banyak dari segi nanti ada baju yang tadi disampaikan, transportasi bagaimana sih. Terus kemudian dulu kalau nggak ada kertas, nggak ada pensil, nulisnya di mana? Nulisnya itu di daun, namanya daun lontar. Terus bahasanya apa? Ada macam-macam. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Arab. Nah, di situ macam-macam artikel atau tulisan sejarah ditulis dan disimpan. Nah, itu dia sedikit cerita tentang Museum Putantular. Hari ini kita akan jalan-jalan, tetapi lewat virtual. Kita lewat Zoom. Nah, nanti dipandu sama ustadz-ustadzah yang sudah berada di Museum Putantular bersama tim. Nah, timnya nanti dari tim Museum Putantular gitu. Jadi nanti macam-macam ya. Nanti ada beberapa pos. Yang pos pertama nanti ketemu sama Ustadz Zaki. Nah, mana ini kelasnya Ustadz Zaki? Boleh angkat tangannya, raise hand. Oh, semangat sekali Ustadz Zaki. Terus yang di pos 1 nanti ketemu sama Ustadzah Lulu. Mana nih timnya Ustadzah Lulu? Boleh angkat tangan. Dadah. Mana? Semangat sekali. Nanti di pos 2 ada Ustadzah Wiwi. Mana nih timnya Ustadzah Wiwi? Boleh melambaikan tangan. Semangat sekali. Nanti di pos 3 ada Ustadzah Lestari. Mana nih timnya Ustadzah Lestari? Oke. Semangat sekali. Nah, nanti juga akan dibantu sama Ustadzah Himah, Ikrimah,
Ustazah Dewi, Ustazah Eli, dan Ustazah Auda. Nanti ada mendampingi di pos 1, 2, 3 sama pos yang pertama, gitu ya. Nah, bagaimana keseruannya hari ini? Sudah siap? Sudah siap jalan-jalannya? Sudah? Oh, semangat sekali. Sudah sarapan hari ini? Oh, sudah, pinter. Biasanya sudah masuk ya, sudah jam 7 tadi, tapi ini memang dimulainya jam 8.30. Nah, jam 8.30 nanti kita mulai, sudah tadi disampaikan bagaimana emputan tular. Nah, sedikit nanti kita akan putarkan bagaimana sih Museum Emputan Tular itu. Kita lihat cuplikannya sebentar ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Silakan Ustadz Bagus. Itu dia sedikit cuplikan tentang Museum Emputan Tular. Nah, nanti lebih jelasnya masing-masing tempat itu, ruangan itu nanti ada ustadz-ustadzanya dan didampingi, nanti dijelaskan sama reportase dari tim Museum Emputan Tular. Nanti juga ada Ustadz Nahari yang membantu mendokumentasikan apa saja sih yang nanti dikenalkan ke kalian. Nah, kita tunggu itu, bersabar dulu. Sebelum dimulai OCA, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan ilmunya bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, berikutnya kita akan dengarkan dulu beberapa kata dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Muhammad Saiful Islam, MHI. Kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati segenap ustadz dan ustadzah serta anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini yang baik ini kita dapat kembali beraktivitas menjalankan salah satu kegiatan atau program sekolah yang sudah pastinya ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yakni OCA atau OCA, atau juga bisa kita sebut dengan Outdoor Class Activity. Ini adalah satu kegiatan yang tentunya luar biasa karena di mana anak-anak akan diajak belajar secara langsung di spot-spot pembelajaran. Artinya tidak seperti biasanya kalian hanya belajar di dalam kelas, mendengarkan guru atau belajar bersama guru di kelas. Namun kali ini kalian dibawa ke outdoor, dibawa ke outing, yakni keluar di satu atau spot pembelajaran yang berbeda, karena kalian nanti juga akan merasakan pengalaman secara langsung atau pengalaman yang berbeda, karena di situ nanti para pembina atau para pembimbing kita ini akan menunjukkan secara langsung bagaimana membuat segala sesuatunya, yang itu nanti juga akan jadi pengalaman yang berharga buat kalian semua. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentu berbeda pelaksanaan Outdoor Class Activity atau OCA kali ini dibandingkan dengan dulu-dulu ketika dalam situasi normal ya, karena situasi masih pandemi, apalagi belakangan ini juga PPKM levelnya juga naik lagi karena banyak terjadi kasus Omikron di mana-mana. Maka kemudian untuk kegiatan OCA, Outdoor Class Activity kali ini dilaksanakan secara virtual atau secara daring. Anak-anak tetap di rumah, sementara guru-guru kalian beserta dengan para pembina yang lain dari lokasi spot pembelajaran ini akan menunjukkan secara langsung, akan mengajarkan secara langsung, serta membimbingkan secara langsung bagaimana kalian mengikuti pembelajaran secara jarak jauh langsung dari lokasi atau spot pembelajaran ini. Nah, sekalian, selanjutnya tentunya saya berharap bahwasanya kegiatan OCA ini akan memberikan pengalaman yang berbeda buat kalian, ya, karena ini juga bisa dianggap sebagai refreshing ya, sebagai untuk penyegaran juga. Mungkin kalian setiap hari sudah terlalu banyak beraktivitas di dalam kelas atau mungkin di sekolah kita. Nah, kali ini kalian dibawa keluar supaya suasananya berbeda, pengalamannya berbeda. Bisa jadi yang mengajarkan nanti tidak langsung guru-guru kalian, namun juga langsung dari para pembina atau para pembimbing kita, langsung dari tempat kita belajar ini nanti. Nah, juga berharap kepada anak-anakku sekalian, kalian mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh ya. Tidak boleh main sendiri di lokasi kalian atau di rumah masing-masing, tetapi ikuti dengan seksama ya, apa saja yang ditunjukkan, apa saja yang diajarkan. Nah, kalau nanti kalian misalkan ada yang tidak paham atau belum mengerti, boleh angkat tangan, boleh raise hand, boleh bertanya, dan juga boleh mungkin mendiskusikan apa saja yang membuat kalian perlu untuk diketahui lebih jauh, lebih lanjut tentang apa yang kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, saat itu juga berharap anak-anak Mudipat adalah anak-anak yang memiliki 3 karakter ini, mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon itu kalian cermati dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Yang pertama adalah anak-anak yang religius. Nah, religius itu agamis. Religius itu suka berakhlak mulia. Religius itu suka membantu. Religius itu suka mengaji, tidak pernah meninggalkan sholat, senantiasa bertutur kata yang lemah lembut kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada teman-teman, dan suka berbuat kebaikan di mana saja. Itu religius, agamis, islami, sebagaimana ajaran daripada agama kita. Yang kedua adalah smart. Anak-anak Mudipat itu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang selalu optimis, anak-anak yang tidak pernah puas berhenti belajar dan belajar. Nah, termasuk pada kesempatan yang baik kali ini, tunjukkan smart kalian, kecerdasan kalian. Yuk dieksplorasi, di searching, juga diikuti sejauh-jauhnya supaya kalian memiliki banyak pengetahuan baru, juga pengalaman yang lebih banyak lagi nantinya. Dan yang ketiga adalah anak-anak Mudipat itu anak-anak yang
confident, percaya diri, ya, tidak boleh minder, tidak boleh pesimis, tidak boleh kalau ditunjuk itu malu-malu, tetapi selalu unjuk gigi. Bukan menunjukkan giginya begini, bukan ya, tapi unjuk gigi itu artinya berani tampil, berani berbicara, berani usul, berani ide, berani bertanya, berani mengkritik juga boleh. Nah, itu anak-anak meripat. Karena kepercayaan diri ini sangat penting untuk menopang kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Terakhir anak-anak sekalian, selamat beroca. Outdoor class activity, mudah-mudahan kalian bersama guru-guru kalian hari ini enjoy, hari ini have fun, hari ini senang, hari ini juga kita jadikan sebagai momentum untuk refreshing, untuk penyegaran kembali, dan kalian tentunya mendapatkan pengetahuan yang berbeda, pengalamannya lebih besar lagi, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat beroca. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, itu tadi beberapa kata dari Bapak pimpinan kita, yaitu Bapak Muhammad Syaikul Islam MHI. Nah, berikutnya sudah tidak sabar lagi. Nah, itu sudah ada yang nguap ini. Ini nguapnya ngarang ngantuk apa nggak sabar ini. Kita siapkan dulu, nggak sabar ada yang begini. Ayo cepetan ini mana ini? Kita mau katanya mau jalan-jalan gitu. Ada yang sambil sambil bawa makanan ringan sambil ngemil begini, ya kan? Oke deh. Tidak perlu berlama lagi, kita akan hadirkan reportase. Yang pertama kita akan bertemu dengan Ustadz Zaki. Nah, Ustadz Zaki nanti akan, itu dia Ustadz Zaki kelihatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tia, terima kasih. Ya, oke, silakan. Sudah aman ya? Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Bisa saya mulai Ustadz Tia? Monggo, silakan Ustadz Zaki, kita dengarkan reportase dari beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengucapkan tentang Surabaya yang saya cintai dan saya banggakan semuanya. Alhamdulillah, tadi sudah dikasih pengantar yang sangat baik dari saya tentang tempat yang kita kunjungi untuk aktivitas kota pada hari ini. Kalian sudah tahu kan tadi tempatnya apa? Ya, yaitu Museum Empu Tatular. Sudah ada tulisannya di belakang Ustaz itu. Warnanya merah, terus di belakangnya juga ada air mancur yang menyegarkan pagi ini, dan memang kondisi cuaca di pagi ini di Museum Empu Tatular sangat sejuk sekali. Jadi akan menunjang kegiatan kita selama seharian nanti. Oke, nanti kita lanjutkan. Ya, sudah jelas ya? Ya, jelas Ustaz, jelas. Jelas ya? Oke. Nah, sebentar, saya pindah mikrofonnya biar lebih jelas. Kita jelas ya? Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Di sini anak-anak, tadi sudah disebut sedikit oleh Ustaz Tia bahwa hari ini kegiatan OCA kita yaitu di Museum Empu Tatular. Ada apa saja di Museum Empu Tatular itu? Ini anak-anak, karena tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Tia bahwa museum itu adalah tempat untuk menyimpan peninggalan benda-benda bersejarah pada zaman dahulu. Jadi di sini nanti kalian akan menemukan banyak sekali koleksi peninggalan benda-benda bersejarah, dan karena di sini Museum Empu Tatular itu di Provinsi Jawa Timur, maka tentu saja benda-benda bersejarah itu akan koleksi dari daerah Jawa Timur. Apa saja? Banyak banget. Di dalam itu, ini museum luasnya 3 hektar anak-anak. Bayangkan, 3 hektar terdiri dari beberapa gedung yang di dalamnya menyimpan berbagai macam jenis benda bersejarah. Mulai dari yang mungkin yang enteng-enteng ya, kayak batu-batuan bersejarah, sampai ada yang mahal banget, yaitu perhiasan emas. Wow, itu nanti kalau kita bawa pulang kira-kira jadi kaya nggak ya? Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Menyimpan dan mengoleksi nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh dibeli juga. Karena apa? Karena yang namanya museum itu adalah kekayaan negara kita Indonesia. Siapapun nggak boleh bawa pulang benda-benda itu, karena harus disimpan dengan aman di dalamnya. Anak-anak, ada banyak sekali koleksi-koleksi. Itu ada arca. Kalau yang di ini kan Ustaz Zaki masih di luar nih, di area
apa ya, taman dan beberapa tempat yang mungkin bisa kalian lihat di sini. Mungkin Ustaz Tia bisa spotlight ke kameranya Ustaz Dari karena mobile. Ya, siap. Nah, nah, ini Arta ini itu juga salah satu peninggalan bersejarah dari kota Surabaya. Ini nanti kalau kalian suatu saat ada waktu untuk ke sini, karena sekarang kan masih pagi ya, jadi kayaknya masih belum bisa untuk ke sini bareng-bareng. Kalian nanti ke sini dan kalian bisa buktikan bahwa di sini itu banyak sekali benda-benda yang sangat unik sekali. Ini ada toko, terus di sini juga ada lagi yang lain, itu ada namanya Arta juga, ini juga di Surabaya. Kelihatannya seperti batu, tapi pasti itu menyimpan sejarah tersendiri. Gimana ini? Ini mic-nya saya matikan aja. Kayaknya dari Pak Nari sudah anu ya. Karena nanti kalau ke sini, Ya kan? itu akan disambut oleh apa yang Linggayoni. Linggayoni ini ditemukan di Tulungagung, anak-anak. Di sini Linggayoni adalah simbol dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Ini sejarahnya sangat panjang, kalau sudah diceritakan sekarang kayaknya nggak cukup waktunya nanti ya. Di sini juga ada pendopo besar. Biasanya ini untuk berkumpulnya anak kalau nanti sama datang ke sini, maka di sini bisa sebagai tempat berkumpul kalian. Oke, Ustaz ya? ya Ustadz. Ya, Ustaz ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Dari depannya aja sudah sangat menarik ini. Bagaimana di dalamnya nanti ya kira-kira? Ada taman yang indah sekali. Iya. Di sekitar pendopo itu ada taman yang indah sekali. Pokoknya di belakang Ustaz Zaki ini juga ada beberapa harta. Ada harta manusia kangkang. Ini keren-keren sekali nih hartanya. Terus ada gentong. Ini gentong bukan sembarang gentong ini. Ini juga ada sejarahnya. Iya, langka itu ya. Ustaz Zaki baca sedikit ya. Di gentong ini terdapat tulisan dengan huruf kuadrat, huruf khas dari Kediri. Berarti gentong ini berasal dari Kediri ya, bayangkan. Di mana bawahnya ya di sini dari Kediri. Ya, jadi ini berasal dari sekitar abad ke-12 Masehi. Abad ke-12 itu kalau kita hitung tahunnya sekitar tahun 1200. Ini lama sekali. Dan ini peninggalan dari zaman dahulu karena anak itu terkenal dengan kualitasnya. Walaupun mereka sudah ratusan tahun, tapi mereka masih dirawat dengan baik di museum ini. Iya. Ini ada patung primitif. Mungkin kalian pernah melihatnya di film-film ya, tapi di sini patung ini bisa ditemukan, tapi nggak boleh dibawa pulang. Ini patung primitif ini ditemukan di daerah Bondowoso. Yang Bondowoso itu juga masih termasuk di Jawa Timur, ya. Bondowoso juga termasuk di Jawa Timur. Nah, jadi patung-patung seperti ini sebenarnya tidak boleh kita buang percuma, harus dilestarikan di satu tempat yang namanya dalam museum ini. Dan museum Kutatular itu kelebihannya apa? Ini dekat dengan daerah kita. Kalau kalian mungkin tinggal di sekitar Sidoarjo, ini dekat banget karena ini di daerah Sidoarjo, di daerah Buburan gitu. Nah, kalau kalian di Surabaya mungkin butuh waktu sekitar berapa ya? Setengah jam sampai 45 menit ya untuk datang ke Museum Kutatular. Anak-anak nanti kalau pandemi COVID sudah melandai, mungkin kalian juga jalan-jalan ke sini untuk mengenal koleksi-koleksi yang lebih lengkap lagi dari Museum Kutatular. Oke, Ustaz jadi mau jalan nih, mau jalan lagi. Di sini banyak sekali yang bisa kalian lihat. Ustaz jadi juga nggak bisa jelasin satu-satu. Nanti ada pos lagi yang mungkin akan kalian nikmati lagi dari kelas secara streaming ya anak-anak. Di sini banyak sekali peninggalan di belakang itu banyak sekali batu-batu yang merupakan peninggalan dari sejarah masa lampau. Nah di sini di depan sini Ustaz Zaki mau sudah mulai masuk ke ini. Ke mana? Ke pintu depan. Ini pintu depan ini. Ya, nah, ini pintu depan anak. Ini pintu depannya. Kalian nanti masuk lewat sini. Terus sini nanti ada loket untuk membeli tiket masuknya. Itu ada kata-katanya. Nah itu. Nanti bisa ke sini. Ini tiketnya berapa ya? Wah, murah banget. Cuma 4.000 untuk yang dewasa, 3.000 untuk yang anak.
Wih, daripada ngabisin uangnya ke mall, sekali-kali ikutin dong. Kita belajar secara bersama. Ya, nanti pada boleh orang tuanya. Terus nanti kalian kalau mau sini, boleh bawa buku, boleh ya. Buku terus dicatat, biar kita tahu ilmu apa, pengetahuan apa, dan sejarah apa yang telah kita pelajari di Museum Hutan Tular. Oke, itu sebagai pembuka dari kita tadi. Habis ini nanti ada pos-pos selanjutnya yang akan menjelaskan satu persatu tentang koleksi-koleksi yang ada di Museum Hutan Tular. Begitu, Saudara Tia. Saudara Tia masih di sini ya, Saudara Tia ya? Oke, alhamdulillah Ustadz Zaki, terima kasih untuk kenalannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Zaki. Itu tadi. Ya, terima kasih. Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah sedikit kenalan bagaimana datang itu nanti disambut sama tulisan Museum Empu Tantular Jawa Timur. Nah, nanti melewati taman yang sangat indah dan rindang dan juga ada beberapa peninggalan di kanan kiri. Nah, setelah itu masuk di pintu. Nah, masuk di pintu itu nanti ketemu sama resepsionisnya atau juga penjaga untuk sebelum masuk ke bagian-bagian yang lain. Nah, di situ murah sekali ternyata. Untuk mengganti kebersihan atau menjaga perawatan itu kita hanya menggantinya sejumlah 4.000 untuk yang usianya dewasa dan 3.000 untuk yang usianya masih anak-anak. Sangat murah sekali. Nanti dengan harga segitu kita dapat ilmu yang sangat banyak tentang sejarah di masa lampau yang belum kita ketahui. Nah, berikutnya kita akan ketemu dengan Ustadzah Lulu. Mana timnya Ustadzah Lulu ini? Boleh melambaikan tangan? Kita akan bersemangat untuk menemukan kesehatan Ustadzah. Ya, assalamualaikum Ustadzah Lulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pagi ini kita berada di tempat beda. Gini anak-anak semua, Ustadzah Muhammadiyah 4 terutama Ustadzah yang wali kelas 2 ya, ada di Hutan Tular. Nah, di sekitar Ustadzah di situ klik wali kelas 2B, ada Ustadzah Hari wali kelas 2D, ada lagi Eri wali kelas 2C, Ustadzah Rima wali kelas ya. Kemudian Ustadz Atri, anak-anak semuanya ya, kalian tadi waktu di luar sudah dijelaskan oleh Ustadz Zaki ya, ketika masuk Museum Tular lah di dalam peninggalan sejarah pada anak-anak untuk di pos 1 ini nanti oleh Pak Abi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak akan menjelaskan kepada kalian ya sejarah uang dari dunia ya. Ada di dunia juga ya Pak ya. Siap. Kemudian ada lagi emas peninggalan zaman dahulu lah. Emas itu harganya sangat mahal. Makanya di sini emasnya ditaruh di tempat, tetapi emasnya itu ditaruh di dalam ruangan yang di dalamnya itu ada apa namanya pagar besi. Nah di sini pintunya ada 3 lapis anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan dijelaskan oleh Ustadz Ari ya, tentang emas, kemudian tentang uang, kemudian tentang baju-baju. Anak-anak, marilah sedikit ke belakang. Ini nanti Ustadz akan tentang emas yang ada di sini, Mas. Ini berapa gram ya? Coba Ustazah intip sebentar. Ada 1.000
berapa ya? Berapa gram? 1,1 kilo 162.000. Nggak tahu berapa itu. Padahal emas itu harganya sangat mahal sekali ya. Nah, makanya ini di ruangan ini sangat keamanannya sangat dijaga biar tidak sembarang orang bisa masuk dan sebagainya. Nah, untuk itu anak-anak sekarang akan dijelaskan oleh Ustadz Adi. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar yang disampaikan oleh Ustadz Darul dan juga Ustadz Zaki, ya maaf. Jadi yang ada di hadapan kita semuanya ini adalah koleksi-koleksi dari zaman dahulu adik-adik. Jadi yang ada di sini adalah tinggalan zaman kerajaan. Nah, adik-adik bisa melihat, tapi sayangnya hanya bisa dari luar ya. Jadi di sini ada macam-macam tinggalan emas tadi yang seperti disampaikan Ustadz dulu. Dari di sini ada namanya koleksi Garudia adik-adik. Ya, koleksi Garudia sendiri ini adalah yang pada zaman dulu digunakan oleh raja. Ya, yang ada di tengah-tengah itu. Yang ada di tengah-tengah itu, ya bisa dilihat. Ya, itu terbuat dari emas, terbuat dari emas, terus dulu dan dikasih perhiasan kelihatan yang ada di sekelilingnya itu. Selain itu, kita juga ada koleksi-koleksi yang lain, yaitu koleksi gelang, koleksi kalung, ya, yang ada di brankas ini. Selain itu, kita juga ada koleksi keris adik-adik. Yang sekali lagi keris itu dihiasi dengan ornamen emas. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa koleksi yang ada di ruangan ini adalah koleksi yang berbahan emas. Sekarang kita bergerak ya. Nanti adik-adik mau bertanya, boleh. Kita akan koleksi yang ada di Museum Hutan Tular. Tadi Zaki sudah menyampaikan banyak yang dari depan. Ya adik-adik, sekarang kita menuju ke koleksi mata uang dulu. Oke, monggo Ustaz. Koleksi mata uang dari zaman kerajaan dulu adik-adik. Koleksinya ukurannya kecil sebenarnya seperti ini. Nah ini adik-adik, ini besarnya hanya sebesar itu. Apa? Kancing baju adik-adik. Ini adalah mata uang kerajaan Malaka, Islam yang ada di Selat Malaka di semenanjung Sumatera sana adik-adik. Ada juga mata uang kerajaan Majapahit adik-adik. Ya sekali lagi bentuknya kecil sekali dan bulat seperti itu, seperti kancing yang ada di atas itu. Nah itu adalah mata uang kerajaan Majapahit. Ada juga mata uang kerajaan Islam yang lain, yaitu mata uang kerajaan Sumeneb yang ada di Madura. Ya seperti ini bentuknya. Ya bisa dilihat kira-kira. Ya nanti kalau kurang jelas adik-adik bisa loh nanti main lagi ke museum. Oke, sekarang kita lanjut yuk ke koleksi selanjutnya. Ini di mata uang dari negara-negara di dunia, adik ya. Dari sini kita menyimpan koleksi mata uang dari mulai uang negara Malaysia, ya. Terus kemudian ada mata uang negara Turki, ada mata uang negara India. Semuanya kita simpan di sini dan kita sampaikan kepada masyarakat, ya. Oke, selanjutnya akan bergerak ke sini. Kalau tadi oleh kakak pemandu kita menyimpan mata uang dari negara-negara di dunia, ini adalah mata uang dari negara Indonesia. Tepatnya mata uang ketika negara Indonesia itu ada di awal-awal kemerdekaan adik-adik. Iya, kira-kira adik-adik, kira-kira mata uang sekarang ini yang paling kecil berapa? Tahu nggak? Ya, jadi sekarang ini yang terkecil mungkin kira-kira 1.500 ya adik-adik ya. Tapi zaman dulu di sini kita ada mata uang 50 rupiah adik-adik. Nah, seperti itu. Itu gambar toko nasional adik-adik. Ya. Selain itu ada mata uang 1 rupiah. Nah, itu. Ada di situ ya. Ada juga mata uang dari masa
flashback atau ketika Indonesia masih ada di bawah kekuasaan Belanda pada zaman dulu, ini mata uangnya sampai ke atas itu ya adik-adik ya. Oke, siap. Sekarang kita lanjut ke batik. Sambil menuju ke batik, kita adalah koleksi dari bulan senjata. Terus ini ada koleksi keramik, ada juga kita memiliki koleksi miniatur kapal. Ya, ini adalah kerapan koleksi kerapan. Surah adik-adik, ini hewan sap, ya, nggak ada yang menguasai di belakangnya. Kita ke sini adik-adik, kira-kira suaranya kurang keras nggak ya? Oke, ini adalah macam-macam batik adik-adik. Jadi kita, ya nenek moyang kita sudah zaman dulu adik-adik, ya berhasil untuk menciptakan karya seni, yaitu berupa batik seperti ini. Contoh batik-batik di Jawa Timur adik-adik. Nah, batiknya seperti itu ya. Ada yang warna-warni adik-adik, ada yang warna oranye, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, dan ada ornamennya ya. Ada yang ornamennya kerang ya. Ada yang ornamennya daun-daunan seluruh-seluruhan. Itu. Nah, pun ini sekitar batik ini adalah nenek zaman dulu adik-adik. Ya, jadi dulu di keluarga Jawa itu pasti akrab dengan alat-alat seperti ini. Ya, yuk ini adalah gambaran ya orang yang sedang membatik. Nah, cara membatik itu seperti ini adik-adik. Jadi ada batik lukis. Jadi batik itu ada yang dibuat dengan cara dilukis, ada juga yang dibuat dengan cara di stempel. Gitu ya. Kira-kira ada nggak ya pertanyaan? Mungkin nanti bisa. Batiknya bagus-bagus ya, Tat ya. Siap. Nah, seperti batik yang saya pakai ini. Tapi ini ada logonya Muhammadiyah. Anak-anak di rumah juga sepertinya pakai baju batik ya. Oke. Baju Muhammadiyah. Iya. Ini budaya yang ada di Indonesia. Oke. Ini ada di Jawa Timur ya, Pak? Iya, ini dari Jawa Timur. Macam-macam ada adik, ada batik kedok, batik ya, ada keraton juga, ada macam-macam. Oke, sekarang kalau ini apa? Kalau ini produksi. Ya, ini adalah diorama orang yang sedang membuat keris adik-adik. Ya. Oke, jadi keris buatnya ini ada membuat dengan peralatan kuno, namanya ubukan. Jadi keris bisa ditempa, ya, dibentuk, dia harus bakar dulu. Cara membakarnya menggunakan alat udara yang namanya ubukan ini. Ini adalah keris. Oke. Ya, ini apa Pak? Oke, yang di sini ini adalah wayang beber. Jadi wayangnya dilukis ya kanvas adik-adik. Bagus ya. Ya, ini asalnya dari Pacitan. Iya. Nah, banyak sekali. Yang ini sepertinya topeng ya, Pak? Ya, adalah topeng. Ya, ini dipakai dalam pertunjukan tarian biasanya. Ini dari Jawa Timur apa dari seluruh Indonesia model-model seperti ini? Ya, kalau yang ini asalnya dari Malang. Kalau di Jawa Timur sendiri, selain topeng Malang, kita juga punya topeng Madura yang ada di Madura sana. Dan kebetulan kita semuanya punya koleksi itu. Begitu? Iya, koleksinya sangat luar biasa ya. Iya, keamanannya juga sangat luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, barusan tadi kalian sudah ada penjelasan dari Pak Arif tentang emas ya, kemudian tentang mata uang. Mata uangnya tadi itu loh. Iya. Saya jadi teringat waktu masa dulu, kalau saya SD dulu itu pengalaman kalau, ya. Iya. Zaman dulu itu kalau mau berangkat sekolah itu dikasih ibu saya itu uang logam 50 tuh sepertinya sudah banyak gitu. Iya. Nah, itu tadi bermacam-macam koleksi uang ya yang ada di seluruh dunia juga ya Pak ya. Oke anak-anak, misalnya anak-anak ingin langsung melihat ke sini ya,
ke mana ini, ke Museum Empu Tantular bersama keluarga, bisa langsung datang ke Museum Empu Tantular Sidoarjo, anak-anak semuanya. Nah, dulu sebelum pandemi, kakak-kakak kelas kalian itu ke sini langsung, akan tetapi sekarang kalian belum mendapat izin untuk sini langsung, jadi kalian menyaksikan melalui secara online. Seperti itu anak-anak semuanya. Nah, terima kasih untuk yang ada di pos 1. Setelah ini kita akan atau kita jalan ke sana? Jalan lagi. Oh ya, boleh. jadi sekarang kita akan menuju ke Ustadzah Tia dulu. Jadi kita serahkan ke Ustadzah Tia yang ada di studio 1. Ya anak-anak ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti kalian akan perhatikan penjelasan selanjutnya yang ada di pos selanjutnya oleh Ustadz-Ustadzah yang lain. Terima kasih Ustadzah Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah kenalan kita di pos yang pertama bersama Ustadzah Lulu, Ustadzah Dewi, dan Ustadzah Rima serta Ustadz Atri tadi nggak kelihatan di belakang layar membantu dalam proses pengambilan gambar dan menyiapkan peralatan yang ada di sana agar gambar yang ada di sana atau benda-benda yang di sana itu bisa kelihatan semua sama anak-anak yang melalui Zoom di sini. Nah, di pos 1 tadi sudah dijelaskan banyak perhiasan, banyak benda-benda dari emas. Tadi ada perisainya raja yang ada di kalung depan dada sini. Terus kemudian ada mahkota, ya kan? Terus kemudian ada cincin, gelang, sama yang biasa dipakai di raja di pergelangan sini, ya kan? Terus kita geser setelah itu di ruangan yang berikutnya. Tetapi untuk yang bahan-bahan terbuat dari emas tadi itu sangat dilindungi. Jadi tempat penyimpanannya nggak hanya kaca saja seperti benda-benda yang lain, tetapi ada perisainya atau ada teralisnya, teralis besi seperti pagar rumah kalian itu, ya. Jadi dikasih teralis besi yang kuat, yang tidak sembarang orang bisa masuk dan bisa mengambil barang itu tadi. Jadi dilindungi di situ. Nah, setelah kenalan sama emas, kita bergeser pada kebiasaan atau budaya saat mereka hidup di sana. Ya kan? Ada yang bekerja sebagai pembatik. Nah, pembuatan batik ini dilakukan oleh penduduk asli di sana. Jadi penduduk asli pada zaman itu yaitu di Jawa, yaitu membuat batik di kain, ya kan, dengan melelehkan lilin, ya kan, dan beberapa macam yang kaitannya untuk mewarnai atau membuat gambar di kain itu. Nah, ketika jadi itu nanti dijual. Nah, ketika dijual mereka dapat upah, dapat uang. Nah, ini yang nantinya dibuat beli beras untuk makan. Jadi dulu itu belum ada kerja kantoran, nggak ada, belum ada. Masih jadi petani, membatik, dan tadi ada beberapa yang juga menjadi pandai besi. Pandai besi apa, Bu? Bikin keris. Nah, bikin keris itu atau membuat keris itu juga sebagai mata pencaharian karena dulu itu diperlukan untuk keperluan para prajurit di kerajaan. Nah, senjatanya dulu itu ada tombak, ada keris, ada pedang, dan beberapa macam sebagainya. Oke, nah setelah itu kita geser tadi juga ada beberapa benda-benda yang lain, ada mainan tradisional. Tadi ada dakon, ya kan? Nah, kalau dakon sampai sekarang ada ya, tapi kalau sekarang itu terbuatnya dari plastik, nggak seperti dulu dari kayu yang besar, ya kan? Besar gini segini. Nah, duduknya berdampingan atau berhadapan. Nah, nanti bijinya nanti dikelilingkan. Nah, seperti itu. Nah, itu benda-benda yang ada di pos 1. Nah,
Penasaran benda-benda apa lagi yang akan kita lihat di pos 2? Oke, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ustadzah Wiwi. Siapa nih timnya Ustadzah Wiwi? Boleh angkat tangan. Nah, itu Ustadzah Wiwi sudah hadir. Assalamualaikum Ustadzah Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzah Tia. Ya. Terdengar suara saya dengan jelas? Terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku, kita lanjutkan jalan-jalan virtual kita kali ini yang tadi sudah disampaikan. Kita berada di Museum Empu Tantular Jawa Timur. Kebetulan tempat Ustadzah ini tepat berada di depannya fosil paus paruh angsa, anak-anakku di sini ya. Ini ya kalian bisa menyaksikan. Di sini selain juga ada benda-benda bersejarah, juga ada di pos 2 ini tentang benda-benda dan juga potret sejarah perkembangan dunia. Begitu anak-anakku ya. Ada nanti alat-alat sains, alat-alat ilmu pengetahuan alam dan juga tokoh-tokoh yang berkompeten di perkembangan ilmu pengetahuan alam. Oh ya, sebagaimana tadi Ustadzah Lulu ya didampingi oleh pemateri yang langsung dari petugas Empu Tantular. Demikian juga Ustadzah Wiwi didampingi juga oleh petugas dari Empu Tantular, yaitu dengan Bapak Puguh. Matur nuwun Bapak. Terima kasih kami sudah diperkenankan anak-anak untuk melihat bagaimana apa sih dan apa saja yang ada di Empu Tantular begitu. Monggo Pak, yang di pos 2 ini panjenengan yang bisa menerangkan apa saja. Baik, ya Bu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya sayang? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah baik. Baik, kami ucapkan terima kasih ya. Tadi di lantai bawah, kalau sekarang kita berada di lantai 2 di ruang ilmu pengetahuan teknologi. Lah, nanti di dalam ruang iptek ini nanti ada adik, nanti kakak ajak untuk bermain. Gimana cara peragaannya di ruang iptek ini? Jadi ada macam-macam di dalam ruang iptek ini, ada macam-macam. Di antaranya alat peraga, IPA sama fisika. Di antaranya apa? Di antaranya ada kursi paku, nanti bisa diperagakan. Kemudian ada cermin cekung, kemudian ada cermin 1000 bayangan. Nah, mungkin adik-adik sebelumnya sudah pernah ke sini belum sayang? Sepertinya belum ya. Belum ya. Karena kita sudah baik, nanti di sini ada macam-macam ya. Nah, selain ini nanti juga ada sepeda motor yang pertama kali keluar di dunia. Begitu. Betul ya. Tapi gimana? Bahan bakarnya itu nggak pakai bensin sayang, tapi menggunakan air. Ya. Nah, mungkin ada adik pernah tahu ya sepeda motor uap namanya. Nah, nanti kakak jaga keliling di dalam ruangan iptek ini. Atau kita sambil jalan aja Ibu. Oke, monggo Bapak. Ya. Oke anak-anak ya. Kita sambil jalan nanti diterangkan apa saja ini yang termasuk di dalam ilmu pengetahuan alam yang ada di museum. Monggo. Iya. Monggo, Pak. Baik, ayo kita sambil jalan. Ada apa aja ya di mana di sini? Ya, di sini ini ada semacam bola melayang. Nah, ya, jadi ini jadi contohnya alat peraga yang digunakan untuk bola yang sedang melayang. Jadi kalau ada angin ini sebenarnya ada anginnya. Nah, sesuai dengan arah mata anginnya. Kalau anginnya ke arah kiri nanti bolanya mengikuti ke samping. Gitu. Kemudian di samping ini ada tekanan uap. Ada adik. Nah ini. Jadi tekanan uap ini diibaratkan kayak air hujan. Begitu. Jadi air hujan itu kan dari laut. Kalau lautnya panas itu akan menguap ke atas sehingga turun hujan.
sama seperti ini. Nah, kita coba diperagakan. Nah, ini kakak tekan salah satu tombol, ya. Nanti yang dilihat yang di bawah ini sayang. Nah, ini apa yang terjadi? Airnya naik ke atas. Iya, betul sekali. Iya. Kenapa kok bisa naik? Nah, karena di dalam bejana ini terkena sinar. Panas, Sinar lampu. Ibaratkan matahari begitu ya Pak ya. Betul, iya. Gitu. Jadi kalau air laut terkena sinar matahari, mereka akan menguap ke atas. Iya, betul. Nah, itu tekanannya uap. Loh, maka akan naik. Nah, ini. Nah, ini betul ya. ya. Nah, ini adalah salah satu contoh proses terjadinya hujan begini anak-anak ya. Jadi ibaratkan air yang ada di pipa itu adalah air laut, terkena sinar matahari, maka air yang ada di dalam pipa itu menguap. Masuk di atas. Nah, ini naiknya. Oke. Kalau dua-duanya, kalau dihidupkan gimana Pak ya? Nah, coba kita lihat. Maka akan seimbang, nggak ada gerakan. Kalau dua-duanya kita hidupkan. Nggak ada gerakan. Iya, betul. Jadi Ya, kalau jadi sama-sama. itu sayang. Jadi kesimpulannya kalau air terkena sinar matahari mereka akan menguap ke atas begitu. Betul. Ada apa lagi Bapak? Kemudian ini ada campuran warna, Dede. Gradasi warna begitu. Betul, ini campuran warna cahaya. Jadi ini ada warna biru, merah, sama hijau. Nah, kalau dicampur menjadi satu, itu menjadi warna apa? Menghasilkan warna putih. Ya, ini nggak bisa, ini mohon maaf. Gitu ya. Seperti ini. Ya. Jadi yang warna hijau, merah, sama biru itu adalah warna dasar. Betul, begitu. Ya. Jika gitu. Iya. Oke, Bapak. Kemudian ini, kalau yang besar ini apa Pak ya? Oh iya, seperti payung ya. Betul, ya kalau yang besar ini namanya alat komunikasi melalui pantulan suara, Dede ya. Nah, jadi harus ada dua. Ini semacam parabola. Jadi satunya bicara di sini, satunya berada di sana. Oh, nah, jadi di samping kiri dengan betul, telekomunikasi. Jadi kita bicara di sini ya. Iya. Nah, kita bicara di sini, sana yang mendengarkan. Oh, gitu. Nah. Oke, bisa dicoba. Baik. Pak Bogo akan memperagakan. Tentang pantulan suara yang di sebelah kiri ada Ustadz Zaki. Dengar Pak, dengar. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Mantul melalui rambatan suara melalui udara. Oh, ini jadi kayak mainan Ibu, mainan kaleng dikasih bola. Oh iya. Jadi seperti itu. Kita main telepon sederhana begitu ya Pak ya. Yang kita biasanya main dengan bola benang bola itu. Kemudian ini gambarannya seperti itu. Kemudian kita lanjut berarti ya. Nah ini ada apa lagi Pak? Iya. Cermin sudut lingkaran, sayang. Iya. Ini namanya cermin sudut lingkaran. Oh, ini pencerminan sekarang. Caranya bagaimana? Caranya rumusnya satu lingkaran. Nah, itu bayangannya. Satu lingkaran. Padahal tidak tembus ya. Betul. Sudutnya berapa derajat? Ya 300 kalau penuh 360. 360. Betul Bapak. Kemudian seperempatnya berapa? Seperempatnya 90 derajat. Iya, betul. Jadi rumusnya 360 dikurangi 90 dibagi 90. 360 dibagi 90 ada 4. 4 dikurangi 1. Satunya dari mana, Pak? Satunya coba Bapak berdiri di sini. Nah, 4 dikurangi 1. Ada 3 jumlahnya. 1, 2, 3. Jadi semakin kecil semakin banyak jumlah bayarnya. Oh iya. Jadi seperti itu. Iya. Kalau lebih kecil kita geser lagi. Untuk pencerminan yang lebih kecil. Ini kan 60 derajat. Baik. Kemudian ini 45. 45 ya, separuh dari. Kalau lebih kecil 30 derajat. Oh gitu. Nah, cara menghitung jumlah bayangan melalui sudut lingkaran. Betul. Jadi itu ada di. Oh iya. Nah, kemudian ada lagi. Mungkin yang di sebelah. Oh, pencerminan lagi. Bayangan. Oh, ini. Ya, ini. Ya, sudah masuk ya anak-anak ya.
Ini ada Nah, pencerminan cermin. 1000 bayangan. 1000 Coba bayangan. Ustazah Ini Masri. coba. Oh. Wah, banyak Ini? sekali. Asik bukan? Ya. Nah, kalian nanti bisa mencoba. Kalian datang ke sini rame-rame dengan keluarga ya. Tentunya Ya. dengan prokes yang ketat. Betul. Sudah bisa dilihat, Ustazah? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Kemudian ini sayang ada gambar-gambar. Ini gambarnya siapa? Foto-foto. Ini ada foto-foto. Foto dunia. Iya, ini orang Eropa semua sayang. Nah, ini. Iya, betul Pak. Ada Albert Einstein. Ya, Ini penemu teori relativitas ini Pak ya. Betul. Dunia fisika. Iya, betul. Dunia fisika. Ini Alexander Graham Bell. Nah, ini anak-anak penemu Bell pertama ya, telepon pertama yaitu Bapak Alexander Graham Bell. Dan juga banyak yang lain ya Pak. Sampai ada 10. Betul sekali. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi sayang, kita ke ya ada alat musik. Betul. Ada yang menarik ini seperti tabung. Apa ini ya Pak? Iya. Bagaimana kita? Tabung panjang-panjang. Jadi ini alat keren musik. Sekali ini. Ini perlu dicoba ini ya. Iya. Kita coba yang dari yang paling tinggi. Kita coba. Oh ya, ada perbedaan suara ya. Ya, jadi yang dibedakan. Ya, Bapak. Panjang pendeknya ini pipa sayang ya. Kalau yang panjang ini do, re mi fa sol la si do. Ini do. Ya. Ini re, mi, fa, sol, la, si. Oh, keren ya. Ya kalian akan bisa menciptakan sendiri, betul. Iya. Ini lagunya siapa? Ayo. Oh ya, ayo. Siapa bisa nebak? Ayo. Sudah ada yang tahu? Siapa? Oke. Iya. Ini menceritakan tentang tokoh kita ya, tokoh nasional. Ibu kita Kartini. Jadi seperti itu ya. Kita jalan lagi. Kalau ini apa Pak? Oh ya, yang seperti apa ya, anak-anak ini kalau suka ini dengan ini namanya jembatan. Betul, jembatan yang melengkung, yang nggak bisa roboh. Ya, jadi ini kenapa kok nggak bisa roboh? Soalnya disesuaikan. Nah, ini harus kuat, harus sejajar ya. Oh iya. Makanya kalau dinaiki nggak bisa roboh. Harus jajar, harus merapat. Wow. Harus coba naik. Agak terlalu tinggi ini. Iya. Ya, ada katanya itu apa, tempat duduk yang berasal dari paku. Bisa? Oh ya, ini kita ke kursi paku. Ini sayang. Nah, ini siapa yang pernah duduk di kursi paku? Nah, ini kira-kira sakit enggak ya? Nah, coba. Nah, ini namanya kursi paku. Oh. Nah, ini. Wah, keren ya, kenapa Pak, ya? kok nggak bisa sakit? Karena pakunya banyak. Nah, ini banyak. Harus sejajar pakunya. Kalau pakunya sedikit, maka terasa sakit, akan sakit. Jadi kalau kita duduk, nggak akan sakit, soalnya banyak pakunya. Nah, jadi seperti itu. Oh, begitu ya Pak. Nah, ini iya. bisa diibaratkan. Kalau kita bersatu, kita akan kuat seperti ini. Dan tidak akan tergoyahkan. Artinya kita bisa menduduki dengan ini. Coba. Saya aja berani. Luar biasa. Pakunya hanya satu. Kalian duduki. Wah, jangan ya. Berbahaya. Iya. Baik. Kemudian ini mungkin ada lagi Pak. Ada Dep pernah tahu katrol. Betul. Ini. Ya, katrol. Ini katrol apa aja? Iya. Ada katrol. Ini ada katrol yang satuan ya Pak ya. Iya. Berat sekali ini kok Pak. Iya, ada katrol
majemuk. Oh, ini ya. Ini agak lebih ringan. Iya, lebih ringan. Nah, yang di sebelah sini, wah ini tambah lebih ringan. Lebih ringan. Oh, ternyata kalau yang dibedakan katrolnya, sayang. Oh, itu. Iya, bebannya ini sebenarnya sama beratnya. Nah, perbedaannya ini katrol. Nah, namanya katrol ini, ya. Kemudian ada itu pengungkit. Nah, ini namanya pengungkit. Ini. Jadi sama pengungkit. Ini ringan ya, Pak? Iya. Ini agak seimbang. Wah, yang ini agak berat. Kenapa bisa begitu ya, Pak? Kenapa ya? Karena tumpuannya mendekati ini. Ya. Maka akan ringan. Oh, jadi tumpuannya kalau mendekati beban akan terasa ringan jika kita mengayunkannya begitu. Iya. Kalau yang ini seimbang, sebab ayunannya dengan bebannya sama. Kalau yang ini lebih ke arah berat. Kita lebih berat ya, lebih jauh dari beban, jadi terasa berat. Terasa berat. Gitu. Sip. Oh iya Pak, katanya ada alat transportasi zaman dahulu yang tidak usah pakai BBM. Oh iya. Anak-anak. Jalan lagi teman-teman. Oke. Ini ada. Kita akan ditunjukkan di sini alat transportasi yang ramah lingkungan begitu. Nggih Pak ya. Nggih, kalau ini animasi ya, cara membuat film kartun. Oh, nah, ini. Film jadi caranya gimana? Ini diputar. Jadi yang dilihat di dalam itu ada deh. Oh, ini ada alat. Nah, ini orang bermain bola itu. Oh, nah, cara membuat film kartun. Cara pembuatan film kartun. Animasi. Animasi. Ini alatnya zaman dahulu seperti ini. Iya. Keren-keren juga ya, anak ya. Iya. Oke. Baik, kita menuju ke alat transportasi. Alat transportasi. Ini alat transportasi masa modern. Wow, ini dia tempatnya. Ini sepeda motornya sayang. Wow, ini dia alat transportasi. Namanya sepeda motor Daimler. Ya. Daimler itu nama orang yang menciptakan sepeda motor uap. Oh. Iya, jadi ini dulu kita dapatkan dari kepolisian. Iya, hibah. Jadi kalau kita ingin menjalankan, itu tabungnya diisi air dulu sayang, ya. Oh, jadi bukan BBM ya Pak, bensin atau? Iya. Dulu masih menggunakan air diisi, kemudian kalau sudah penuh baru kita putar. Selama 20 menit. Nah, kenapa kok diputar? Untuk memanaskan airnya. Biar mesinnya berbunyi. Kemudian jalan, kecepatannya 20 km per jam. Jadi agak lambat. Agak lambat, tapi sudah teknologi tingkat tinggi ya pada zaman dahulu itu begitu. Ini yang pertama kali keluar di dunia. Pertama kali. Ada apa aja selain ini? Ada sepeda tinggi, ya. Oh, ada sepeda tinggi. Wow. Ya, ini sepeda tinggi. Oh iya, betul anak-anak, ini dia. Nah, ini dia. Rodanya. Besar sekali. Gimana ya naiknya? Iya, betul. Bagaimana ini Pak ya? Cara Jadi, kita orang untuk dulu mengendarai besar. Gitu ya. Iya, orang Belanda dulu. Jadi satunya manjat di pedal, satunya untuk mendorong. Sambil dibawa lari. Jadi tetap di kayu ya. Iya, Bu. Wow. Jadi seperti itu. Nah, ini ya ada gambarannya. Jadi awal mulanya kita mau menaiki, kaki kita udah dulu, kemudian setelah jalan baru kita naik ke atas sadelnya ini begitu jalan. Iya, meskipun turun juga gitu. Kita kembali lagi ke belakang. Begitu. Selain ada dari ini sepertinya juga ada yang dari kayu ya. Iya, transportasi yang sangat ini juga bisa berjalan, Pak. Bisa. Oh, bisa. Iya, caranya gimana? Caranya diayunkan. Nah, diayunkan seperti ini. Betul. Kemudian kalau belok dibelokkan gini. Nah, belok gini. Kalau diayunkan, pin jalannya diayunkan gini. Oh, diayunkan begini. Iya. Betul. Ini sepeda kayu. Sepeda kayu, ya.
Selain ada alat transportasi, di sini Ada juga. ini, ada alat musik. Oh, gitu. Nih, alat musik, tapi menggunakan piringan hitam. Nah, mungkin adik-adik pernah tahu ya, alat musik seperti ini. Ini namanya gramofon yang menggunakan piringan hitam. Nah, jadi ini diputar untuk mendengarkan seperti ini. Nah, ini namanya gramofon. Nah, biasanya banyak dijumpai di mana? Di film-film kartun. Nah, itu banyak itu ya, kayak SpongeBob lah, di situ ada. Mungkin adik-adik pernah tahu ya, seperti ini. Ini namanya gramofon. Oh, Ada lagi, ada di selain ini. Itu piringannya besar. Itu namanya simponion. Nah, simponion tadi di lantai bawah, Ibu. Oh, gitu. Iya, kalau ini gramofon menggunakan piringan hitam. Jadi seperti itu. Selain ini apa ya, Pak ya? Oh ya, ini ada ya, Pak ya. Selanjutnya, miniatur pesawat terbang pesawat yang terbang. digunakan, kalau tidak salah digunakan Indonesia dulu. Oh ya, waktu zaman perang. Betul, ya ada pesawat pribadi, pesawat penumpang, ya. Kemudian pesawat khusus ini. Kalau tidak salah ini mirip sekali dengan binatang apa anak-anak ya? Capung ya saya. Ya betul sekali ya. Jadi Lihat ini. Kalau ini miniaturnya aja sayang ya. Kalau yang asli nggak cukup nanti museumnya. Besar sekali ya. Nah, selain ini apa? Ada alat komunikasi. Oh nah, ya, ini alat komunikasi zaman dahulu. Telepon. Nah, ini. Jadi dulu tuh kalau kita pengen menelpon ke orang itu harus melalui operator dulu. Iya, kemudian operator menyambungkan nomor yang dituju. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Iya, zaman dulu. Iya. Jadi ada telepon untuk ditaruh di kapal, itu yang warna hijau nomor 3. Kalau yang besar ini sayang, ini ditaruh di dinding, ditempelkan di dinding. Kemudian ada telepon lapangan, ini nomor 4. Oh, gitu ya, Pak ya. Wow, macam-macam sekali lah ini dulu alat kita untuk bisa menghubungi saudara-saudara kita yang jauh, ya. Tidak seperti sekarang kita tinggal hanya ambil alat komunikasi kita, ya, cukup pegang HP, nah udah langsung kita sendiri secara pribadi. Ini zaman dulu. Oke, anak-anak, ini nanti selanjutnya akan dipandu dengan Ustadz Zaki. Ya, silakan, monggo. Silakan Bapak. Iya. Oke Bapak, ini selanjutnya apa ini Bapak? Nah, kalau ini namanya radio. Nah, ini radio yang pertama. Jadi ini masanya presiden pertama di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Namanya presiden pertama di Indonesia siapa, sayang? Saya tahu. Iya. Insinyur Soekarno. Iya, wah, betul kan ya? Betul. Sip. Betul, Oke. iya. Pak, kok besar sekali, Pak? Iya. Dulu, sekarang itu radio cuma segini loh. Betul. Ada di sini. Iya. Ada di sini ya. Ternyata perkembangan teknologi itu luar biasa ya, Bapak ya. Betul. Seandainya radio sekarang itu masih seperti ini, bisa nggak kita bawa kemana-mana, Pak? Nggak bisa kayaknya. Iya. Oke, lanjut ya. Iya. Ini, atau mau dijelaskan fitur-fiturnya dulu mungkin radio ini itu apa saja? Iya. Ini biasanya ada kasetnya kali ya. Oh iya, bisa diputar biasanya? Bisa. Oh, gitu ya. Tapi pakai listrik ya, Pak ini? Pakai listrik, iya. Oh. Pakai listrik kalau ini ya. Iya, kita harus bersyukur lah anak-anak terhadap perkembangan teknologi. Seandainya radio itu tidak berkembang, kalau kita mau dengerin radio sambil piknik, nggak bisa ini dibawa kemana-mana. Nggak bisa, oke. Bagus ya, kita harus bersyukur ya terhadap Allah karena gimana pun juga perkembangan teknologi luar biasa dari dulu sampai sekarang gitu. Moga ada lagi yang mungkin bisa dijelaskan? Ada sepeda motor tapi sudah menggunakan bensin. Wah ini sudah teknologi maju kalau ini sepertinya ya. Jadi setelah sepeda motor uap baru keluarlah sepeda motor yang menggunakan bensin, namanya sepeda motor Jawa. Ini mereknya apa Pak ya dulu? Jawa ya produksinya? Jawa. Wah, ya, ini produksi mana Pak kira-kira? Kalau ini produksinya dari Jombang kebanyakan ini. Ini berarti teknologi lokal ini? Iya. Oh, saya pikir impor dari Jerman gitu, ternyata bukan ya? Bukan. Dari Jawa. Oh, keren sekali. Kalau ibaratkan kalau sekarang itu
sepedanya kayak Harley. Ya, betul. Itu. Ini kalau saya perhatikan teknologinya sepertinya sudah menganut double silinder, Pak. Iya. Karena knalpotnya sudah 2, terus sudah pakai pengapian busi juga. Sepertinya ini sudah teknologi zaman sekarang. Walaupun sebenarnya dikembangkan pada tahun berapa ini ya kira-kira ya? 89 ya? 89. Tahun 89 yang lalu. Saya belum lahir, Pak. Iya. Oke. Iya. Ya. Dan ada lagi selain ini. Ini ada yang apa lagi ini sekarang? Jilo. Jilo. Iya, mereknya. Waduh. Sepeda motor Radek, teman-teman ya. Jilo. Radek itu apa ya Radek? Jadi Radek itu yang menciptakan sepeda motor ini. Nah, namanya Radek begitu? Iya. Oh, berarti mereknya diambil dari namanya yang menciptakan ya? Betul, ya. Keren sekali. Tapi mereknya Jilo. Saya ingat penyanyi Pak Jilo itu Pak. Iya. Jennifer Lopez. Iya. Tapi di sini jadikan merek sepeda motor dan sepertinya ini juga teknologinya sudah baru. Iya, betul. Dan sudah menggunakan 2 knalpot, jadi silindernya udah 2 sepertinya. Iya. Keren sekali. Pada zamannya mungkin keren sekali ini sepeda motor ya. Pada tahun berapa ini Bapak? Kalau boleh tahu. Kalau ini tahun 1953. Oke, 53 ya. 53. Ini beberapa tahun setelah merdeka ya. Iya, sudah bisa membuat seperti ini ya Bapak ya. Betul, ya. Kok sekarang kita nggak bisa bikin. Iya. Iya, oke. Bagus ya. Anak-anak kalau seandainya ke sini nanti kalian bisa melihat langsung benda-benda bersejarah seperti ini. Ya. Ini kalau boleh tahu buka kan ya Bapak ya museumnya ya? Buka ya. Kecuali hari Senin sama tanggal merah. Hari Senin sama tanggal merah tutup. Nasional ya. Oh gitu. Kalau hari Ahad buka? Buka ya. Oh, berarti bisa di weekend, bisa di weekday kecuali hari Senin. Betul. Keren sekali. Kalian bisa ke sini anak-anak nanti ya. Ajak keluarganya kunjungi museum, belajar tentang sejarah luar biasa. Oke. Lanjut Bapak, monggo. Ada benda selanjutnya apa sepertinya? Ada mesin jahit. Nah, ini yang pertama kali namanya mesin jahit Singer. Penyanyi Pak ini. Iya. Singer itu. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya mesin jahit. Nah, jadi kalau kita menjalankan itu menggunakan kaki. Oh, ini belum elektrik ya, Pak? Belum elektrik ya, masih manual ya. Masih manual menggunakan kaki. Jadi biasanya ini kalau ingin menjalankan ini sambil diputar. Ya, untuk menompang kakinya ini. Oh gitu, biar enteng ya, itu juga diputar duluan gitu. Jarumnya ada di sini sayang ya nanti. Nggak kelihatan ya di sini. Iya. Oh nggak kelihatan sepertinya ya, belum terpasang karena berbahaya mungkin kalau terpasangnya. Betul. Beda sekarang sama dulu. Teknologinya beda. Betul. Oh saya rasa sama tapi sepertinya lebih awet yang ini ya. Iya. Ini. Oke bagus. Selanjutnya Bapak monggo dijelaskan. Kemudian ini ada kapal. Kapal apa ya? Ini maket kapal pemburu torpedo. Torpedo itu kan peluru. Betul. Yang diluncurkan oleh kapal selam. Iya, di dasar laut itu. Dan dia bisa menghancurkan kapal, Bapak ya. Betul, terus ini maksudnya apa ini kalau gitu? Jadi kalau ada serangan menggunakan peluru, kapal ini bisa tahu. Nah, kapal ini bisa tahu, mendeteksi. Berarti ada radarnya. Ada. Wah, mantap. Ini kapal anti torpedo berarti ya, luar biasa. Ini saya penasaran pengen naik, Pak, tapi nggak bisa. Kalau Stedelijk ini apa? Nah, kalau Stedelijk ini nama museum pertama kali sayang ya. Oh, sebelum jadi Empu Tantular. Betul. Ini namanya. Oh, berarti benda yang sudah lama sekali di museum ini, Pak ya. Iya. Koleksi pertama gitu ya. History itu nama yang menciptakan. Nama orangnya. Ya. Oh, warga. Nama museum. Nama museum. Ada ini. Oh, iya. Nah, Stedelijk History. Museum. Oke. Sekarang sudah berubah menjadi museum Empu Tantular. Oke. Iya, dulu masih museum pribadi ada gitu. Iya. Berarti orang ini mendirikan museum untuk kepentingan pribadinya. Iya. Tapi dibuka untuk umum begitu. Betul. Oh iya. Sekarang dulu yang kira-kira kenapa kok dari pribadi terus diambil alih oleh negeri, Bapak? Karena itu dulu kan Pak Von Faber itu sakit. Oh gitu. Iya. Dan sebelum beliau meninggal, itu sempat berpesan agar museumnya ini diserahkan ke
yayasan biar bisa dikelola kembali. Oke, yayasannya negeri tapi begitu. Betul. Alhamdulillah. Kenapa Siap. kok enggak sama saudaranya? Iya, betul. Karena itu saudaranya itu enggak mau. Itu ya. Kan Bapak Penwaber ini kan seorang jurnalis yang kegemarannya betul, suka mengumpulkan benda-benda cagar budaya. Oh gitu. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi, Pak ya. Bukan. Tapi ada tujuan untuk melestarikannya begitu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Padahal beliau bukan warga negara Indonesia ya waktu itu ya? Itu beliau dulu anak keturunan Bapak. Ayahnya Jerman, ibunya Belanda. Oh gitu. Yang dilahirkan di kota Surabaya. Oh iya, sip. Tapi saya rasa walaupun begitu rasa nasionalisnya tinggi sekali sepertinya. Betul, ya. Sehingga mau untuk melestarikan benda-benda bersejarah yang ada di sini. Iya, luar biasa. Monggo kita lanjut ke benda selanjutnya. Nah, kalau ini apa Pak? Kalau ini miniatur kapal Maru. Nah, Maru itu apa ya? Kapal untuk penyelamat. Penyelamat kalau ada kapal butuh bantuan. Oh. Mogok itu. Mesinnya. Atau mungkin untuk kapal yang juga juga bisa membantu. Ya bisa. Seperti itu. Ini populer pada tahun berapa Bapak? Apa kapal ini? Ini dulu tahun 1918 itu masih digunakan apa akhir digunakannya? Masih digunakan. Wah, kalau ini miniaturnya aja ya. Iya. Ini besar sekali Bapak ya sebenarnya. Kalau nyataan itu besar. Karena ini miniatur maka kita butuh sekecil mungkin. Perbandingannya ini 1:20. Berarti 20 kali dari miniatur ini. Wah, keren. Besar ya? Besar lah ininya. Oke, kita lanjutkan monggo. Nah, kemudian ini ada lagi kapal. Namanya sekarang kapal itu apa namanya? Ini bomber bukan Pak? Pesawat bomber bukan? Bomber ya. Pesawat bomber ya? Oh iya. Pada perang dunia berapa? Pengintai ini. Oh, kapal pengintai. Iya, pesawat pengintai. Jadi kalau ada musuh itu ini kan mengelilingi wilayah Nusantara. Gitu ya? Iya. Ini kalau sekarang mungkin pesawat siluman, Pak. Betul, ya. Kalau teknologi yang sekarang mungkin pesawat siluman stealth gitu, kalau teknologi sekarang. Nah, ini anak-anak ini pesawat pada zaman dahulu yang fungsinya sama dengan stealth gitu ya. Iya. Pesawat siluman. Wah, jadi ini kalau mendarat di dasar laut, ada di atas laut, iya. Oh iya, ini ada pelampungnya. Ada pelampungnya. Ada pelampungnya ini. Oh, nggak pakai roda berarti ya? Oh, nggak pakai. Pakai pelampung, jadi daratnya di laut. Di laut, iya. Habis terbang langsung berenang. Wah, luar biasa. Biar seger. Oke, kita lanjutkan ya, Nara ya. Kemudian ini ada lagi alat musik, ada dek. Nah, ini zaman dahulu alat musiknya seperti ini. Ya. Ada ini akordeon semacam piano. Tapi menggunakan itu pompa ya, harus dipompa dulu untuk mengeluarkan nada-nadanya. Ini dipompa, kemudian sambil dipencet-pencet ininya. Jadi nggak perlu ditiup, Pak. Nggak perlu ditiup. Ini pompanya ada di belakang itu, dipompa. Gitu. Ini berat nggak Pak kira-kira? Ya. Oh berat ya dulu ya. Berarti anak-anak nggak bisa mainin. Ini berat kira-kira berapa kilo ini beratnya ini? Wah ini lumayan lah. Mungkin nggak cocok lah untuk anak-anak sekarang. Tahu nggak penggantinya apa Bapak kalau sekarang? Pianika Pak. Pianika ya. Iya yang pakai itu. Ini alat musik zaman dahulu anak-anak namanya akordeon tadi udah dijelasin ya. Oke kita lanjutkan. Kemudian ini ada sepeda jengki ya. Jengki. Iya. Oke ini kan sepertinya hampir sama. Betul, ya. Bedanya apa, Pak? Ayo, silakan dijelaskan. Bedanya, ini kalau yang tinggi ini ada di bedanya tinggi pendeknya sepeda ini tinggi. Ini untuk laki-laki. Oh, ini laki-laki. Oh, yang ada selonjorannya gini untuk laki-laki. Yang tinggi. Kemudian kalau yang pendek ini untuk perempuan. Oh, gitu. Sebentar ini saya mau tes. Belnya masih bisa bunyi nggak, Pak? Belnya nggak bisa. Coba saya tes dulu. Ya. Bisa. Oh iya, bisa. Biasanya nggak bisa. Bisa. Oke. Nah, seperti itu. Namanya sepeda jengki. Gasli. Sepeda apa? Gasli. Ini namanya, ya. Wah, tuh. Gasli. Oh. Kalau orang-orang sekarang kan namanya sepeda kebo. Nah, ini kebonya, Pak. Iya. Kenapa kok dinamakan kebo? Saya kurang tahu, Pak. Coba dijelaskan. Mungkin karena kuatnya sepeda itu. Oh, saking kuatnya. Iya. Sebentar sih.
Wah, memang tebal sekali ini rangkanya, jadi memang kuat sekali. Ini kalau seandainya banyak nggak kempes bisa dinaikin, Pak? Bisa. Ya, ini. Banyak kempes ya, nggak bisa dinaikin akhirnya. Oke, kita lanjut ke benda selanjutnya. Nah, kemudian ini sayang ada mesin ketik. Ini. Pernah tahu nggak ya, Adik? Mesin ketik. Kalau sekarang ada. Sekarang ada. Betul, komputer. Kalau dulu menulis surat ya. Bisa dihapus, Pak. Ya. Kalau di apa komputer kan bisa diambil gitu. Nggak bisa sebagai lah. Oke. Ini ada 3 jenis ya? Iya, betul. Ada 3 jenis, apa perbedaannya Bapak kira-kira? Ya, ada 3 nih perbedaannya. Ya. Kira-kira beda tahun pembuatan atau apa? Betul, tahun pembuatan. Kalau ini yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga nih. Oh gitu. Yang paling modern yang mana? Yang paling modern? Yang paling modern ini. Yang tengah ya, kira-kira sudah mulai bagus ya. Tombolnya juga udah mulai bagus itu. Wah, keren sekali. Ini kira-kira kalau kita pakai sekarang masih berfungsi nggak Pak kira-kira? Kalau kita pakai ya. Sepertinya enggak ya? Sepertinya enggak. Wah, udah lama nggak dipakai anak-anak. Jadi mungkin ini hanya untuk koleksi museum aja, untuk bisa kita lihat sambil kita pelajari. Jangan dipakai. Makanya dikasih kaca biar nggak diketek-ketek sama kalian kalau ke sini gitu ya. Dulu masih pakai pita ya. Oh iya, warnanya merah saja. Warnanya itu. Nah, kemudian ini mesin jahit bisa dibawa kemana-mana sayang. Ini portable berarti ya? Iya. Portable mesin jahit. Ya, ini mesin jahit. Dulu masih pakai menggunakan tangan diputar gini. Ya, kalau pergian bisa dibawa. Kalau ada kain yang sobek itu bisa dijahit, waktu di mobil bisa dibawa kemana-mana. Iya, bagus sekali. Nah, manual ya? Manual ya. Oke. Nah, jadi ini buatan tahun 1834. Kalau yang di sana tadi kan Singer ya? Betul. Ini kira-kira apa lebih tua lagi. Lebih tua dari Singer. Iya. Masya Allah. Seperti ini. Luar biasa ya. Kemudian ini, kalau ini ada kipas angin. Kipas angin pakai tenaga air. Air? Seperti ini, iya. Motornya tadi? Iya. Oh, gitu. Jadi airnya ada di bawah sini ya. Sebentar, saya tuh tadi sempat berpikir seperti ini, Bapak. Iya. Ini kan pakai uap. Iya. Itu juga pakai uap. Pakai uap. Pengapiannya dari mana untuk membakar air itu menjadi uap? Saya tuh sempat berpikir seperti itu tadi. Diputar, Pak. Diputar. Iya, diputar. Diputar gitu aja. Betul, iya. Dan itu bisa menguap. Bisa. Kan panas. Oh, gitu ya. Oh, iya. Seperti itu, kayak sepeda motor. Itu kira-kira nanti kipasnya mengalirkan hawa panas nggak? Karena kan pakai uap. Ya? Enggak. Angin. Tetap angin dingin ya? Iya, betul. Oh, lah saya pikir nanti kalau uapnya kita kan jadi panas juga. Iya. Ternyata enggak, anak-anak. Ternyata Ustaz Zaki salah. Jadi itu walaupun uap yang menggerakkan, anginnya tetap berembus dengan sejuk ya untuk menyejukkan kita. Iya. Lanjut Bapak. Ada lagi? Kita ke itu. Seni rupa. Seni rupa itu pos 3 ya. Oke. Oh, iya. Anak-anak habis ini, monggo Bu ya. Kita selanjutnya akan memasuki di pos yang ketiga, Pak. Ya. Di sana anak-anak nanti dengan dipandu Ustazah Lestari Dewi dan juga nanti ada pemandu dari petugas kelurahan gitu ya, Pak. Iya. Oke, kalau selanjutnya kita akan kembali lagi ke studio. Di sana ada Bu Tia. Bagaimana Bu Tia? Oke, alhamdulillah. Matur nuwun, Bapak. Terima kasih atas pencerahannya. Dipandu dengan baik. Ya, alhamdulillah. Ustazah Tia dari kami. Matur nuwun Ustazah Bibi. Alhamdulillah. Ustazah juga baru tahu kalau kipas angin itu ternyata bisa juga dari air, begitu juga dengan sepeda motor, ya kan? Dari air juga, nggak dari bensin. Tadi juga baru tahu kalau sepeda itu ternyata juga pernah dari kayu. Cuma dipegang gini, terus diputar-putar gini, kita nggak ngayuh. Ya, cuma kekuatan tangan aja seperti pegas. Jadi pengganti ngayuhnya di tangan, dikait-kaitkan begini, ditekan-tekan, nah itu nanti bisa berputar rodanya, ya kan? Nah,
Terus kemudian ada miniatur pesawat, miniatur kapal, helikopter. Dulu waktu zamannya Ustadzah kecil menyebut pesawat itu montor molo. Loh, kok bisa montor molo Ustadzah? Iya, itu bahasa Jawa. Montor itu kan karena seperti ini ya, mesin sepeda motor itu loh, berbunyi gitu. Terus molo itu apa? Molo itu terbang. Nah, jadi sebutan dulu itu montor molo. Nah, kalau sekarang itu macam-macam ya. Ada helikopter, ada pesawat, terus jenis yang lain tadi pengintai. Nah, macam-macam jenisnya. Ustadzah juga baru tahu nih. Ya kan? Nambah pengalaman juga. Terus ada juga cermin 1000 bayangan. Kayak jurusnya Naruto. Iya kan? Nggak hanya Naruto aja yang punya 1000 bayangan. Ya kan? Kita juga punya cermin 1000 bayangan. Tadi yang disampaikan sama pembicara dari Museum Putar Tular, tergantung dari sudut bergeraknya cermin. Bayangannya ada berapa? Seru toh? Nah, ada juga tentang telepon. Tadi yang menemukan Bapak Graham Bell. Kita kenalan tadi sama Bapak Graham Bell. Nah, selain telepon tadi ada juga parabola, ya kan? Parabola, satu di sisi kiri, satu di sisi kanan. Ya, kalau kita ngomong di sisi kiri, nanti parabola yang di sisi kanan bisa terdengar. Seperti tadi Ustadz Zaki sama Ustadzah Wiwi tadi mencoba mempraktekkan. Nah, itu tadi di pos 2 kaitannya sama ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan lanjut di pos 3. Nah, sebelum kita lanjut di pos 3 bersama Ustadzah Lestari, kemarin sudah dibagikan worksheet ya. Nah, nanti setelah selesai ya kan, setelah selesai jalan-jalannya, nanti bisa diisi worksheet-nya ya. Nah, terus cara pengumpulannya sesuai yang disampaikan sama Ustadz-Ustadzah wali kelas masing-masing. Bisa dikirim di GC, kalau misalnya diminta ngirimnya di GC, bisa lewat WA, kalau pengirimannya diminta lewat WA. Nah, sudah tidak sabar lagi untuk melihat apa lagi sih isi Museum Putar Tular yang berikutnya. Kita beranjak di pos 3 bersama dengan Ustadzah Lestari. Mana timnya Ustadzah Lestari? Boleh lambaikan tangan. Nah, Ustadzah Lestari sudah muncul ini. Monggo Ustadzah. Terdengar baik di sana? Terdengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum anak-anak. Nah, sekarang Waalaikumsalam. Kita akan menuju sudah berada di pos 3. Pos 3 itu apa saja? Ini ternyata adalah ruang kesenian. Kesenian tradisional kita itu isinya apa saja? Kita akan keliling. Ustadzah ini ada apa ya? Ustadzah nanti akan bertanya sama Bapak pemandu kita tadi. Bapak, di sini ada banyak mulai dari wayang, dari alat musik. Nanti kita akan berkeliling dengan dijelaskan sama kita mulai dari di sini. Ya, banyak wayang anak. Kita tahu wayang itu apa atau macamnya ada tradisional yang ada di Jawa Timur apa saja ya. Kalau kesenian ini ada kesenian wayang kulit. Nah, ini wayang kulit apa Pak? Wayang kulit dari Bangkalan. Ya. Iya. Ini wayang setelah wayang luar wayang kulit. Kalau wayang kulit Jawa tapi ya tadi. Itu kalau wayang kulit tadi itu wayang yang pertama kali luar. Wayang kulit. Wayang itu apa? Wayang itu merupakan kesenian pertunjukan asli di Indonesia yang sudah diakui sama UNESCO. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi ini apa saja menceritakan. Jadi wayang itu ada macam-macam. Ada yang menceritakan tentang Ramayana. Jadi seperti itu. Kalau yang di tengah ini namanya gunungan.
Coba diperhatikan. Jadi di dalam wayang gunungan ini menceritakan makhluk bukan jadi ya. Nah, coba itu bukan itu ada ada gembung. Betul. Ayo, apa ya? Kita berbicara tentang wayang. Iya. Jadi selain itu macam-macam, ada yang dari kayu. Jadi kayunya itu bisa dibentuk dengan cara pipi, kemudian bisa dibuat sebagai boneka. Nah, kemudian digambarkan lagi kalau boneka itu boneka itu kemudian wayang golek itu seperti ini sayang. Oh, ini wayang kayu kalau ini. Wayang tenggul ini timplong ini dari kayu atau ini. Jadi kayu itu jenisnya ada dua, pipi sama boneka. Kalau pipi itu ini ada wayang kerucil, ada wayang tenggul seperti ini sayang. Ya. Berarti dari bahannya Pak ya, wayang betul, ya. Kayu atau dari kulit. Kulit, betul, iya. Ini wayang. Terus ada lagi sayang. Ada wayang yang terbuat dari rumput. Oh, ya. Rumput loh, bisa betul. Ada apa Pak? Ada di sini ya Pak ya? Ada. Oh, kita lihat Pak. Ini sudah dipakai dari. Sebenarnya sama. Jadi kalau di wayang Madura tadi itu menceritakan tentang hutan. Betul. Iya. Mana? Seperti ini. Ini sama tentang Ramayana. Tapi yang lainnya semuanya namanya sama ya, dalam ya. Betul. Iya. Betul. Kalau untuk cerita kan disesuaikan. Iya. Jadi ini kesenian tradisional yang sudah diakui UNESCO. Yang ada di Jawa Timur ada deh. Ini ada kesenian. Ini ada kesenian tradisional. Ada yang dari Tulungagung. Kemudian ada ini ada rumah itu dipraktekkan kayak orang bisa ya. Iya. Sudah bisa menari, bisa menari. Kemudian ada yang mengiringi lagu. Ada alat musik tradisional juga ini ya. Betul, ya. Ini kesenian dari Lumajang yang kecil. Kemudian ini ada miniatur reog. Seperti ini. Iya. Di kesenian tarian tradisional. Kalau yang masuk apa? Iya. Terewe. Nah, ya pernah dengar nggak? Kuda lumping yang suka makan beling. Oh iya, yang makan kaca itu Pak ya. Betul. Orangnya itu jadi kesurupan, kemudian iya. terus makan kaca kayak gitu ya. Betul ya. Kenapa kok bisa
seperti itu karena dimasuki sama roh yang dari luar itu. Oh, gitu. Makanya dia makan kesurupan itu ya. Betul, ya. Jadi ini menceritakan tentang prajurit berkuda. Kegagalan prajurit berkuda. Ceritanya seperti itu. Kalau ini jaranan Senterewe dari Tulungagung, berarti khasnya Tulungagung jaranan yang seperti ini, Pak ya? Iya, seperti ini. Macam-macam. Kalau yang ini namanya Jepaplo. Ini Jepaplo. Kalau ini kudanya, ya. Kalau yang di sebelah kanan itu beda lagi sayang ya. Oh. Kalau itu jaran bodak. Jaran bodak. Ini dari Probolinggo, Pak. Iya, Probolinggo yang dimainkan orang nanti. Setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Betul, iya. Sama ciri jaranannya. Kesenian regional. Iya. Kalau ini dimainkan seperti itu sama orangnya orang, ya. Nah, seperti itu gambarnya. Pakai aksesoris naik kuda itu, Pak ya. Betul, iya. Nah, seperti ini. Kalau itu Singoulung, beda lagi. Kalau Singoulung dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Seperti ini. Bondowoso, daerah timur. Iya, ini keseniannya orang Bondowoso. Jadi ini mulai dikenal tahun 1942. Seperti itu Pak ya, yang digambar itu ya. Jadi ya, kalau seperti itu Singoulungnya. Sekarang anak-anak seringnya melihat barongsai Pak ya. Betul. Padahal kita punya yang tradisional seperti ini. Iya, Singoulung. Singoulung ya, seperti ini ya. Barongsai naga. Nah, jadi itu ceritanya itu sama. Kegagalan prajurit zaman dulu seperti itu. Waktu ada di seperti sawah-sawah dulu itu, hutan-hutan seperti itu. Ada lagi Pak apa ya? Kemudian ini Turong Goyakso, kesenian dari Trenggalek. Nah ini. Trenggalek. Nah ini kalau ada acara tertentu aja ya diperagakan di desa-desa itu biasanya kalau ada acara bersih-bersih desa, reproklamasi, jadi seperti itu. Ini berarti termasuk grup jaranan. Betul. Cuma ya. Tiap daerah mempunyai nama masing-masing. Iya. Dan ada ciri khasnya berdasarkan daerahnya masing-masing. Iya. Gitu. Seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ada di. Kemudian ini. Ini ada dulu. Reok Ponorogo. Reok asli nih. Kalau ini asli, kalau tadi itu miniatur. Dipakai acara-acara pakai yang ini. Betul. Yang kepalanya ini bisa dinaiki orang, Pak ya? Iya, bisa. Jadi gabungan antara kepala singa sama burung merak. Oh, gitu. Kepala singa sama burung merak. Wah, kira-kira berat enggak ya, Pak ya? Wah, kalau ini berat banget, Adik. Ya. Jadi kalau dimainkan itu digigit. Oh, digigit. Iya. Jadi di belakang kepala singa ini ada semacam gigitan pakai gigi. Jadi gigi orang Ponorogo itu kuat-kuat, Adik ya. Wah, kok nggak bisa pecah ya? Harus ada gitu ilmunya. Ya. Harus ada ilmunya, iya. Kekuatannya. Jadi kalau pegangannya itu pakai tangan di belakang aja, cuma buat itu aja. Buat nahan gini, sama kemudian digigit di sini ya, Pak ya? Buat penahan belakangnya aja tangannya itu. Asli Ponorogo kalau kayak ini. Oh, ini asli, iya. Iya. Kemudian itu Pak. Kemudian ini ada lagi gamelan. Apa itu Pak? Jadi gamelannya itu beda-beda dengan Ponorogo. Ya, kalau ini dari Tulungagung gendangnya. Kayak kendang. Kalau kesenian dari Tulungagung gendangnya cuma ini aja, kendang aja. Hampir mirip dengan Tifa yang dari Maluku itu ya, mirip. Iya, seperti ini. Oke. Kendang atau musik jimbe. Ini ada yang dari... Kalau ini dari Banyuwangi. Ya, Banyuwangi, Barong. Iya. Barong. Ya. Kalau ini ada acara tertentu aja dikeluarkan ini merupakan kesenian. Dari Banyuwangi, Barong Kemiren. Kalau yang besar tadi Barong Banyuwangi. Ini Barong Kemiren. Dari Kemiren, ya. Desa Kemiren. Desa Kemirennya. Betul, ya. Sekarang ada macam-macam alat musik itu. Iya. Apa saja itu, Pak? Itu jenis-jenis gamelan. Gamelan. Iya, gamelan. Gamelan. Nah, gamelan itu kira-kira apa saja ya? Bagian-bagiannya.
di Mudipat ada gamelan loh, ada Iya. ekskul karawitan loh Pak. Oh iya. Jadi kita punya alat lengkap, anak-anak bisa ikut ekskul, jadi gitu. bisa nembang sama main alat musik gamelan gitu kalau di Mudipat itu. Iya, iya. Oh iya, iya. Nah, ini ada angklung. Nah, angklung. Ini, ya. Angklungnya Jawa Timur Pak ya? Iya, oh, dari angklung Banyuwangi, Caruk, keseniannya. Bapak, ini bisa di shoot ini ya, angklung Caruk Banyuwangi. Mungkin kan kita kalau lihat selama ini angklungnya dari Jawa Barat tuh Pak ya, yang digoyang kayak gitu. Betul. Kalau ini digoyang apa dipukul Pak? Karena ini dipukul. Oh dipukul. Nah, pemukulnya sendiri. Berarti beda angklung dari Jawa Timur dan Jawa Barat adalah. Cuma namanya sama Pak ya? Sama kalau namanya. Angklung. Angklung. Nah, kemudian ini gamelan macam-macam. Nah, ini satu set namanya Pak ya? Iya, satu set gamelan. Nah, ini keseniannya Jawa Timur seperti ini. Ada namanya macam-macam Pak ya. Yang paling besar itu betul. Gong. Nah, gong. Gong. Kendang. Ada kendang. Nah, ini ada macam-macam ya. Ada bonang. Bonang. Ada demung. Demung. Nah, kalau yang bundar kecil itu kenong. Oh, kenong. Nah, ini kenong ya. Ya, kenong, bonang, demung, gong, kendang. Kendang, siter. Iya, siter. Seperti itu Adik-adik. Ini gamelan merupakan alat musik tradisional yang ada di Jawa Ada gamelan, Timur. ada angklung, yang angklungnya berbeda dengan dari Jawa Barat. Iya, betul. Terakhir ini tadi Pak yang besar banget. Kemudian ini ada Barong Banyuwangi. Barong Banyuwangi, tadi yang barong kecil ya. Iya, kalau ini yang memainkan 4 orang dewasa. Orangnya di dalam Pak ya? Iya, di dalam. Oh, orangnya di dalam. Kalau ada acara tertentu, ya. Jadi ini rajanya, kalau ini ratunya. Oh, apa ada yang naik di atasnya gini Pak? Kalau naik bisa. Naik ya. Berarti kita mainnya seperti barongsai, orangnya di dalamnya gitu. Betul, ya? Betul ya. Seperti gitu. Barongsai tadi ya. Oh, seperti itu. Kalau anak kecil banyak ini, mungkin 6 bisa masuk kalau anak kecil. Tapi sepertinya berat sekali ya Pak ya. Iya, ini sama kesenian dengan Bali ya Adik-adik ya. Nah, Bali mungkin sama. Karena memang dekat daerahnya. Betul, iya. Itu Banyuwangi. Ada yang pernah ke Bali enggak, Adik-adik? Oh, banyak Pak anak-anak yang ke Bali. Ustadzah ini yang nggak pernah ke Bali. Nah, jadi itu. Itu. Ya. Oke. Iya. Nah, baik. Itu tadi anak-anak ya, kita sudah berkeliling, ternyata kebudayaan kita itu banyak sekali dari alat musik, termasuk wayang, kemudian ada bermacam-macam jaranan. Jaranan itu dibedakan namanya menurut daerahnya masing-masing. Termasuk yang terakhirnya barong, gede banget. Nah, makanya kalian kalau penasaran wajib ke sini biar lebih puas untuk melihat langsung. Ya kan, tempatnya luas sekali. Kita akan puas melihat berbagai wahana yang ada di sini. Menambah pengetahuan, menambah hiburan, tempatnya dekat, tidak jauh, nggak usah keluar kota, nggak pakai lewat tol. Ya kan? Nah, seperti itu yang bisa disampaikan. Ingat ya tadi di pos 3 itu ada apa saja. Ternyata wayang juga banyak macam-macamnya. Ya kan? Nah, sampai di sini dan di pos 3. Terima kasih atas perhatian kalian. Kemudian ada satu lagi yang terakhir. Kita akan menuju di pos yang terakhir. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Ustadzah Tia ya. Terima kasih Ustadzah Tia. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Luar biasa. Budaya tentang kebudayaan di Jawa Timur. Matur nuwun. Ya, semacam-macam tadi ya. Ustadzah juga baru tahu kalau wayang itu ada macamnya banyak. Yang pertama dari kulit, yang kedua dari kayu. Nah, dari kayu ini ada 2 lagi. Yang pertama yaitu yang pipi dan yang kedua yaitu yang boneka. Nah, terus kemudian jalan sedikit kita akan mengenal aneka kebudayaan jaranan. Kenapa sih kok ada
jaranan kok nggak gajahan gitu. Nah, kalau gajah yang dibuat kebudayaan di sana kebesaran nanti ya kan, gajahnya dum-dum gini kan, gajahnya goyang semua nanti. Jadi nanti nggak jadi ada pertunjukan ya kan, panggungnya nanti nggak bisa muat sama gajahnya ya kan. Makanya kuda. Nah, di situ kenapa kok ada tradisi seperti itu? Itu karena yang pertama biasanya merayakan tentang sukacita ya kan. Biasanya menang dalam sebuah peperangan begitu. Tadi juga ada jaranan yang menerangkan di situ pasukan perangnya sudah menang nih. Nah, karena menang mereka sangat sukacita terus kemudian merayakannya dengan kebudayaan jaranan yang tadi salah satunya yang sudah dijelaskan sama tim yang ada di sana. Begitu juga dengan ada juga barongan atau barong. Jadi di kita itu juga ada, nggak hanya di Cina aja, ya kan? Nah, ada di Bali dan Banyuwangi. Mirip, sebenarnya mirip. Nah, itu tadi kaitannya budaya yang ada. Nah, oke. Selanjutnya, penasaran dengan pos yang terakhir? Ini yang terakhir, kita akan ketemu dengan Ustadz Zaki lagi. Mana supporter atau timnya Ustadz Zaki? Boleh melambaikan tangan? Nah, oke, Ustadz Zaki. Oh, belum. Jadi sedikit bercerita ya. Tadi yang terakhir yang di pos 3 tadi sama Ustadzah Lestari tentang kebudayaan. Nah, sedikit mengingat, Ustadzah sambil mengingat-ingat, yang di pos pertama itu tentang apa? Tentang emas, terus kemudian mata pencarian yaitu batik, ya kan? Di situ terus kemudian ada dolanan tradisional. Terus yang kedua ada iptek. Iptek itu ada macam-macam. Ada belajar tentang angin, tentang listrik, tentang cermin, tentang suara, terus alat transportasi, tentang kipas angin, tentang telepon, ya kan? Terus pesawat, ya kan? Nah, itu yang di pos 2. Sedangkan yang di pos 3 itu adalah kebudayaan. Apa sih budayanya? Ya, itu tentang mayang, jaranan, terus kemudian ada barong. Nah, sedikit diingatkan sama Ustadzah sambil ditulis, dicatat-catat sedikit tadi sudah dijelaskan sama Ustadzah Tia. Nah, itu tadi ada 3 ya yang sudah dibahas. Oke. Terus kemudian yang keempat, nah ini ada apa? Masih ada lagi, masih dong, karena kan tadi di museum tadi Ustadzah sudah sampaikan ada 15.600 koleksi, banyak sekali di sana itu. Nah, kita tidak bisa secara detail, namun kita sebisa mungkin sudah merekamkan kalian menunjukkan satu persatu ya kan. Nah, tadi di pos 1 apa, pos 2 apa, pos 3, dan pos terakhir ini nanti sama Ustadz Zaki. Nah, apa yang belum? Nah, itu nanti masih menjadi misteri di sini. Sambil kalian juga boleh ke toilet dulu, boleh sambil nunggu Ustadz Zaki, boleh yang mau ke toilet. Atau mau ambil kudapan, ya aku masih ini mau melanjutkan nontonku, seru kayaknya. Ini yang terakhir. Nah, sambil juga mengingat-ingat tadi di pos 1 apa ya tadi Ustazah Tia sudah mengingatkan kembali. Ustazah Lulu tadi itu apa? Ya kan? Worksheet-nya sambil diisi. Nah, terus kemudian Ustazah Wiwi sama Ustazah Lestari di pos 2 tadi menjelaskan apa? Ya kan? Terus yang terakhir Ustazah Lestari. Terus kok yang kelihatan itu saja yang lainnya mana? Katanya ada yang lainnya. Ada, namun juga membantu menyiapkan di belakang layar. Begitu. Jadi yang menyampaikan itu ada beberapa ustadzah saja, ustadz dan ustadzah saja. Yang lainnya membantu menyiapkan begitu. Dan jangan lupa setelah diisi hari ini ya, harus selesai hari ini. Ditunggu sampai hari ini. Kalau besok gimana ustadzah? Jangan dong, kan jalan-jalannya hari ini nanti lupa besok ya kan? Ditunggu sampai hari ini. Jamnya nanti dilihat ya di grup masing-masing kelas, di WA grup atau di GC. Dikumpulkannya sampai jam berapa?
Nah, biar nggak lupa setelah ini, setelah Zoom-nya selesai, nah itu baru langsung dikerjakan. Biar nggak lupa, ya kan? Kalau dikumpulkan di WA, langsung difoto, langsung dikirimkan ke ustadzanya, yang di GC, nah boleh ditulis dulu, terus difoto, dikirim di GC masing-masing kelas. Terus kemudian ada hadiah menarik bagi yang pekerjaan atau worksheet, hasil worksheet-nya. Bagus. Nanti diumumkannya kapan, Ustazah? Nanti saat rapotan. Ada hadiah menarik buat kalian. Nah, dengar suara saya? Oke. Sepertinya Ustadz Zaki sudah siap. Oke, kita lanjut ke pos berikutnya. Sudah siap ya anak-anak ya? Oke, Ustadz Zaki, apakah sudah bisa? Oke, Bu Tia dengar suara saya, Bu Tia? Oh ya, jelas, alhamdulillah. Nah, itu kumpul semua pasukan Ustadz-Ustadzah kelas 2. Boleh melambaikan tangan. Assalamualaikum. Kita berpanas-panas ria ini demi kalian semua. Berpanas-panas ria di sini untuk melaporkan. Nah itu ketemu semua wali kelasnya itu ya. Oke. Semua ya anak-anak ya. Ustazah Eli tadi belum tampil sama sekali. Iya, monggo. Silakan Ustazah Eli dan Ustaz Zaki. Iya. Ya walaupun Ustazah Eli belum tampil, tapi dari tadi itu luar biasa. Lari-larian dari lantai 1 ke lantai 2, ke lorong, kemanapun demi kalian anak-anak semuanya, supaya koneksi kita berjalan dengan lancar, semua juga kegiatan Ocha ini juga bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, demi kalian semua ya. Kalian kan belum pernah ke sini, jadi kita hari ini full ya Pak Zaki, Ustaz Zaki ya, jalan-jalan semua. Ya. Nah, ini sekarang ini di mana kita? Ini kita berada di Taman Mojopahit. Tuh, Taman Mojopahit ini ada di bagian luar, di sekitar taman dan pendopo yang tadi Ustaz Zaki mulai pembukaan. Nah, di sampingnya yang pembukaan tadi ya Ustaz Zaki? Betul, karena tadi kita acaranya banyak indoor semua, maka untuk opening dan closingnya kita memilih di outdoor. Nah, sekarang kalau tadi pembukaannya ada di pendopo depan, sekarang closingnya ada di Taman Mojopahit. Gitu. Nah, ya. Oke. Ustaz Eli gimana? Oh iya, hari ini hebat semua anak-anak ya. Jadi anak-anak antusias memperhatikan semua ya. Oh iya, jangan lupa ya. Kita kemarin ada tugas ya Ustaz Zaki ya. Betul. Tadi udah diingetin sama Ustaz Zaki ya. Iya, tadi sudah diingatkan. Dan kita ingetin lagi sebagai wali kelas, anak-anak jangan lupa dikerjakan worksheet-nya. Iya, karena ada juaranya Ustaz Zaki. Betul. Ya, juaranya itu yang bagaimana? Juaranya itu diambil yang terbaik. Hari ini harus dikumpulkan semua. Ya, hari ini sampai jam berapa? Nanti sampai jam 12 malam ya Ustazah tunggu ya. Jadi enggak dibatasi. Kalau yang terbaik itu ada 10 ya kita ambil 10. Kalau yang terbaik itu ada 25 ya kita ambil 25. Ya Ustazah sudah menyiapkan banyak hadiah untuk kalian ya. Jadi dikerjakan, tulisannya harus rapi kan? Kalian harus menulis kan? Nah, tulisannya harus rapi supaya dapat dinilai dan terbaca oleh Ustazah. Ya Ustaz Zaki ya? Siap. Hadiahnya udah siap? Sudah. Ditaruh mana? Masih di gudang. Nanti kita kasihkan ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Karena ini juga mataharinya semakin panas. Panas sekali ini. Tapi nggak apa-apa lah buat kalian. Kita rela berkorban untuk seperti ini ya. Dari Ustaz Zaki, dari awal sampai akhir, kalau ada salah kata, salah ucap, dan semua khilaf, Ustaz Zaki minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tim dari Ocha, virtual Ocha kelas 2, seluruh wali kelas, koordinatornya Ustaz Eli, kameramennya Ustaz Nari, semuanya say goodbye untuk kalian. Mari kita tutup acara Ocha pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Back to studio. Ustazah Tia, bye-bye. Baik, oke. Ya, terima kasih Ustadz Ustadzah. Alhamdulillah jalan-jalan secara virtual atau kegiatan OCA hari ini berjalan dengan lancar. Mulai dari pembukaan pos 1 sampai pos yang terakhir kita lalui bersama, dan ilmu yang didapat dan diperoleh pun sangat banyak, ya kan? Nah, boleh setelah ini, setelah di end Zoom-nya bisa nyicil worksheet-nya diisi. Dari Ustadzah Tia, Ustadz Faisal, dan Ustadz Bagus, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian ataupun dalam koneksi. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kegiatan OCA di kelas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.